Halo warga YouTube, kembali lagi di channel Pak Endut. Oke, di video ini saya akan mereview barang, teman-teman. Nah, di sini saya akan banyak mereview barang, teman-teman. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, teman-teman. Jangan lupa like dan share, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya, teman-teman, ya, biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, teman-teman, kita langsung aja, teman-teman. Di sini saya akan mereview sebuah soundcard atau mixer, teman-teman, ya. Jadi buat kalian yang suka karaoke, membuat instrumen dan sebagai lainnya, teman-teman, kalian bisa gunakan mixer ini. Oke, teman-teman, kita langsung aja. Nah, seperti ini, teman-teman, ya. Di sini ada salah satu sebuah mixer atau soundcard, teman-teman, ya. Jadi buat kalian ini bisa banget yang pakai karaoke, teman-teman, ya. Mungkin dipakai recording dan buat instrumen dan sebagai lainnya, alat musik, teman-teman. Nah, ini kalian bisa gunakan untuk recording, teman-teman, ya, ataupun karaoke. Jadi buat karaoke, teman-teman, ya, tentunya yang belum punya mixer yang besar gitu, yang 6 channel, 8 channel, teman-teman, ya. Nah, kalian nggak perlu ribet, teman-teman. Kalau belum punya budget, kalian bisa beli mixer ini murah banget, teman-teman, ya. Dia harganya cuma di 700.000, teman-teman. Kalian sudah bisa untuk karaoke maupun dipakai recording, teman-teman. Kalian sudah bisa untuk soundcard ini, teman-teman, ya. Nah, dan untuk tipenya itu, teman-teman, tipenya itu ada di Kenjik 302 USB, teman-teman, ya. Ini dari Behringer. Nah, ini logonya si Behringer, teman-teman, ya. Seperti ini logonya si Behringer. Nah, jadi buat kalian yang pengen recording, silahkan beli, teman-teman, ya, untuk mixer seperti ini, teman-teman. Oke, yang pertama di sini, teman-teman, di sini ada jack mic-nya ini, teman-teman, ya. Jack mic-nya ini ada dua macam, teman-teman, ya. Ada yang menggunakan jack di 5, sekian atau dipakai XLR, teman-teman, ya. Bisa banget, teman-teman, di sini, ya. Untuk bagian mic-nya ini. Dan di sini juga ada agen, teman-teman, ya. Nah, agen ini sama kayak membesarkan suara itu, teman-teman, ya. Di sini ada bukan min tapi plus 10 sampai plus 60, teman-teman, seperti itu. Oke, ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan, teman-teman, ya, seperti itu. Oke, dan di sini ada frekuensinya. Frekuensi bisa dijadikan frekuensi, teman-teman, ya. Ini ada pengaturannya seperti itu. Oke, nah, ini bukan frekuensi tapi equalizer maksudnya, teman-teman, ya. Ini equalizernya ini kalian bisa atur sesuai vokal kalian aja, teman-teman. Oke, nah, karena vokal itu berbeda-beda, teman-teman, ya. Nah, saya kurang tahu, nanti vokalnya itu kurang low seperti itu, teman-teman. Nah, nanti ada yang vokal kelebihan low gitu, teman-teman. Nah, kita turunkan kalau kelebihan low. Oke, seperti itu, teman-teman, ya. Ini sesuaikan dengan karakter vokal kalian aja, teman-teman, ya. Nah, karena vokal itu berbeda-beda, teman-teman, ya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada volumenya, teman-teman, ya. Ini untuk membesarkan mic-nya nanti suaranya atau mengecilkan, teman-teman, ya. Seperti ini. Oke. Nah, dan di sini juga ada klip, teman-teman, ya. Ini seperti ini ada klip. Nah, klip ini nanti menandakan suaranya itu bakalan yang terlalu besar, teman-teman, seperti itu. Oke, nanti lihat aja di sini klipnya, teman-teman, ya. Oke, di sini juga ada dua macam input, teman-teman, ya. Seperti ini, ya. Ada dua macam input yang menggunakan CRCA, teman-teman, ya. Nah, di sini yang input pertama ini kalian bisa gunakan CUK 21, teman-teman, ya. Mungkin dipakai CUK 21 gitu, pengen karaoke mungkin, teman-teman, ya. Kalian bisa gunakan di sini, teman-teman. Atau punya mode Bluetooth itu, teman-teman. Nah, itu dia ada menggunakan CRCA, teman-teman, ya. Kalian bisa masukin di sini aja untuk CRCA-nya, teman-teman, ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk ini, ya, teman-teman, di sini ada LAN atau USB. From to ini seperti ini, teman-teman, ya. Apa ya? Jelaskan. Tapi ini diaktifkan aja, tentunya, teman-teman, ya. Ini duanya aktifkan aja. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, di sini juga sama equalizernya ini kalian bisa atur aja, teman-teman, ya. Sesuaikan dengan speaker kalian aja, teman-teman, ya. Oke. Ini sesuaikan dengan speaker kalian aja. Equalizer ini, ya, sama juga ini low, high dan bell, teman-teman, seperti itu. Oke.
Kalau pengen ngebass gitu namanya, kalian bisa naikin ini low-nya teman, seperti itu. Kalau pengen ini high, nah kalian bisa naikin high gini, seperti itu namanya. Nah sama juga di sini volumenya namanya, seperti ini. Oke. Nah volume untuk dua input ini namanya, ini volume dua input ini sama di sini namanya, sama ini ya, bagian sini sama. Oke. Nah di sini kan ada CRCA di dua track ini namanya, tapi untuk volumenya sama di sini namanya, seperti itu. Oke. Nah dan untuk di sebelahnya sini teman-teman, di sini ada output namanya, tentunya untuk monitor kalian teman-teman, seperti itu. Nah di sini dia menggunakan CRCA namanya, seperti ini namanya, untuk CRCA nya seperti ini. Nah ini untuk volumenya teman-teman. Di sini ada min max seperti ini ya, di min 00 sampai plus 15 teman-teman, seperti ini. Oke. Nah ini sama juga untuk membesarkan suaranya nanti di monitor kalian teman-teman ya. Ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja teman-teman untuk monitornya ya, seperti itu. Nah dan di sini buat kalian yang punya gini teman-teman, apa namanya, yang punya mic condenser gitu teman-teman ya. Nah kalian bisa gunakan di sini juga teman-teman untuk mic condensernya namanya, seperti ini. Nah di sini sudah terterai teman-teman ya. Nah di sini untuk jacknya itu teman-teman ya, dia memakai jack di 3,5 salah namanya. Untuk jacknya ini di 3,5, dan di bawahnya sini kalian punya earphone mungkin atau dipakai monitor, bisa banget juga dan ya, kalian bisa masukin di sini untuk monitornya. Nah untuk volumenya kalian bisa atur di sini dan namanya, ini sama dua-duanya dan namanya. Oke, untuk monitornya di sini. Nah di sini kan ada min 00 sampai max namanya, seperti itu. Nah kalian atur aja, ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja teman, seperti itu. Oke. Di sini juga ada USB interface, di sini ada LED powernya ya, seperti ini LED powernya namanya. Oke. Nah dan untuk frekuensinya ini semuanya ini teman-teman ya. Yang pertama itu ada mic-nya teman-teman ya, itu frekuensinya itu ada di 20 Hz sampai 20 kHz teman-teman ya. Nah di sini ada dua macam frekuensi responsi teman-teman ya. Yang pertama itu ada di 1 dB di 18 Hz sampai 40 kHz. Yang kedua itu ada 3 dB sampai 10 Hz sampai 75 kHz teman-teman ya, untuk frekuensinya si mic ini teman-teman ya. Nah dan untuk gain range-nya itu teman-teman, gain range-nya ini ada di level ininya teman-teman ya, ada di plus 15 dB sampai plus 55 dB teman-teman ya, seperti itu. Oke. Untuk si bagian range-nya ini teman-teman ya. Dan untuk maksimal input levelnya itu teman-teman ya, itu ada di plus 12 dBu sampai plus 10 dB again teman-teman ya, seperti itu untuk si maksimal inputnya teman-teman ya, di levelnya seperti itu. Oke. Nah dan untuk noise ratio-nya itu teman-teman, itu ada di 98 dB teman-teman ya, untuk noise ratio-nya seperti itu. Oke. Nah dan untuk distorsiannya teman-teman ya, itu THD ada di plus N teman-teman ya, seperti itu, di 0,013% teman-teman ya, seperti itu. Oke. Dan untuk frekuensi responsenya mic in sama min out-nya itu teman-teman ada di 18 Hz sampai 40 kHz teman-teman ya, di plus 0 dB di min 1 dB teman-teman ya. Yang kedua itu ada di 10 Hz sampai 75 kHz di plus 0 dB atau di min 3 dB teman-teman, seperti itu. Oke. Dan untuk stereo line-nya inputnya ini teman-teman ya, dia tipenya itu menggunakan CRCA teman-teman ya, seperti itu, dia menggunakan CRCA. Oke, seperti itu untuk ininya teman-teman ya. Nah dan untuk equalizer-nya ini teman-teman ya, nah equalizer-nya ini low-nya itu di frekuensinya itu ada 80 Hz di kurang lebih 15 dB teman-teman ya, seperti itu. Yang high-nya ini dia ada di 12 kHz di kurang lebih di 15 dB teman-teman ya, seperti itu. Nah itu ada di equalizer-nya teman-teman ya, seperti itu. Oke. Untuk equalizer-nya.
Nah seperti itu teman-teman ya untuk si bagian di sini teman-teman. Oke. Nah dan untuk main voltage-nya ini teman-teman ya, itu ada di 100 sampai 240 volt teman-teman, di 50 atau 60 Hz. Oke. Nah seperti itu. Dan untuk power konektornya ini teman-teman ya, di sini ada USB tipe A teman-teman ya, seperti ini. Nah nantinya dia untuk konektornya itu ada di tipe B, USB B teman-teman ya, seperti itu. Oke. Dan di sini dia terbuat dari made in China teman-teman ya, seperti ini, made in China. Dan di sini juga ada data kodenya juga teman-teman ya, seperti ini. Jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli teman-teman di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian. Nah kalian bisa cari ini di toko elektronik teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah dan untuk sampel rate-nya ini teman-teman ada di 48 kHz. Oke. Dan untuk beratnya ini teman-teman, nah ini beratnya sampai di 1 kilo ada teman-teman ya, karena ini semuanya dia berbahan besi teman-teman. Ini semuanya dia berbahan besi teman-teman ya. Nah dimensionnya di belakang seperti ini. Oke. Dan di depannya untuk dimensionnya seperti ini teman-teman ya. Nah ini mixer di Kenjik 302 USB teman-teman ya. Jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli teman-teman di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman ya. Oke, kita next ke barang berikutnya teman-teman. Di sini saya akan mereviewnya yang lain teman-teman ya. Nah di sini saya akan mereview sebuah mikrofon Rode teman-teman, seperti ini. Jadi buat kalian yang suka rekaman di lingkungan yang terlalu bising gitu namanya, nah kalian bisa gunakan mikrofon seperti ini teman-teman. Oke. Nah seperti ini mikrofonnya teman-teman ya. Nah ini mikrofon salah satu alat elektronik teman-teman ya, tentunya untuk merekam suara atau penangkapan suara seperti itu. Nah atau mungkin kalian dipakai penyiaran radio dan komunikasi lainnya teman-teman ya. Nah kalian bisa gunakan mikrofon Rode seperti ini. Nah ini bisa untuk memperedam suara teman-teman, biar nggak terlalu bising di lingkungan gitu. Nah jadi buat kalian yang suka rekaman di lingkungan yang bising, kalian bisa gunakan mikrofon Rode seperti ini teman-teman ya. Nah ini bisa untuk menghilangkan noise seperti itu teman-teman ya. Oke, yang pertama di sini untuk bagian spotnya ini dikasih tulisan Rode gitu aja teman-teman ya. Di bagian sini ada Rode. Dan untuk ketebalan spotnya ini ada di 1 cm teman-teman ya, kurang lebih 1 cm. Nah ini bagus banget spotnya ini teman-teman ya. Nantinya dia bisa memperedam suara di bagian mikrofonnya ini teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah untuk bagian dalamnya ini teman-teman halus banget ya, halus banget, tapi bagian luarnya beda. Nah ini bagian luarnya agak beda teman-teman ya, nggak seperti yang di dalam ini teman-teman. Oke, seperti itu. Nah di sini bagian gini aja teman-teman ya, dikasih lubang-lubang kayak gini, terus dilapisi dengan yang berwarna putih seperti itu. Terus dalamnya itu nanti bakalan ada yang namanya mikrofon atau spoolnya teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah nanti dia fokusnya masuk suaranya itu dari sini aja, karena di sini dia dilapisi dengan berwarna putih teman-teman ya, seperti itu. Dia fokusnya dari sini aja, nantinya masuk suaranya seperti itu teman-teman. Ini dilapisi dengan jaring teman-teman ya. Ini jaringnya aluminium teman-teman, seperti itu. Oke. Dia nanti fokusnya dari sini aja masuk teman-teman. Oke. Dan ini untuk bahannya ini teman-teman ya. Ini bahannya berbahan plastik teman-teman ya. Nah ini dia berbahan plastik teman-teman. Dan di sini dia menggunakan baterai teman-teman ya. Nah baterainya ada di sini teman-teman. Kita buka dulu. Nah seperti ini baterainya teman-teman. Saya menggunakan di super power teman-teman ya, seperti ini. Oke. Dia menggunakan di baterai di 9 volt. Nah di 9 volt itu ini bisa bertahan sampai di 100 jam teman-teman ya. Untuk baterai tunggalnya ini teman-teman, dia bisa bertahan sampai 100 jam seperti itu. Oke. Di sini saya, jadi buat kalian kalau mau beli mikrofon ini, nah, kalian belum termasuk mendapatkan baterai teman-teman ya. Kalian harus membelikan baterainya lagi teman-teman, karena dari mikrofon ini belum termasuk mendapatkan baterainya teman-teman, seperti itu. Oke. Kalian harus membelikan baterainya lagi teman-teman ya. Oke, di sini ada Rode VideoMic-nya juga, ada nomor serinya juga teman-teman ya, seperti ini. Jadi buat kalian kalau mau searching ini ke Google, silahkan cari Rode VideoMic. Nah di sini cara menghidupkannya gampang banget, tinggal geser ke atas, dia bakalan berwarna merah. Jadi si mikrofon ini sudah hidup teman-teman ya. Nah jadi si mikrofon ini sudah hidup teman-teman, tinggal colokin ini aja, ini ke kamera HP kalian maupun kamera lainnya teman-teman ya. Di sini dia menggunakan
jack itu menggunakan jack 3,5 dan milimeter ya. Di sini ada rodenya dan tulisan rodenya di sini di kanan kiri, namun di sini juga ada. Nah, dan untuk panjang kabelnya ini ada 30 cm sampai 40 cm seperti itu. Oke. Nah, dan untuk mematikan ini gampang banget, tinggal geser ini ke bawah teman-teman. Nah, dia bakal mati teman-teman seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk gininya teman-teman, untuk mountingnya ini dia udah menggunakan besi, jadi aman, nggak mudah longgar maupun patah teman-teman, karena di sini dia udah menggunakan besi seperti itu. Oke, jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman. Kalian bisa cari mikrofon Rode seperti ini. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini ada salah satu sebuah mixer atau sound card teman-teman. Jadi buat kalian ini bisa banget yang pakai karaokean namanya, mungkin dipakai recording dan buat instrumen dan sebagai lainnya alat musik teman-teman. Nah, ini kalian bisa gunakan untuk recording namanya ataupun karaoke. Jadi buat karaoke dan namanya tentunya yang belum punya mixer yang besar gitu, yang 6 channel 8 channel dan namanya. Nah, kalian nggak perlu ribet namun kalau belum punya budget kalian bisa beli mixer ini murah banget teman-teman ya. Dia harganya cuma di 700.000 dan teman kalian sudah bisa untuk karaoke maupun dipakai recording dan teman kalian sudah bisa untuk sound card ini dan teman ya. Nah, dan untuk tipenya itu ada di Kenjek 302 USB dan teman ya. Ini dari Behringer. Nah, ini logonya si Behringer dan teman ya. Seperti ini logonya si Behringer. Nah, jadi buat kalian yang pengen recording silahkan beli namanya untuk mixer seperti ini teman-teman. Oke, yang pertama di sini teman-teman, di sini ada jack mic-nya ini teman-teman. Jack mic-nya ini ada dua macam teman-teman ya. Ada yang menggunakan jack di 5, sekian atau dipakai SLR namanya. Bisa banget teman-teman di sini ya. Untuk bagian mic-nya ini. Dan di sini juga ada agen teman ya. Nah, agen ini sama kayak membesarkan suara itu teman ya. Di sini ada bukan min tapi plus 10 sampai plus 60 teman, seperti itu. Oke. Ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan teman ya, seperti itu. Oke. Dan di sini ada frekuensinya, frekuensi bisa dijadikan frekuensi teman ya. Ini ada pengaturannya seperti itu. Oke. Nah, ini bukan frekuensi tapi equalizer maksudnya teman-teman ya. Ini equalizernya ini kalian bisa atur sesuai vokal kalian aja teman-teman. Oke. Nah, karena vokal itu berbeda-beda teman-teman ya. Nah, saya kurang tahu nanti vokalnya itu kurang low seperti itu teman-teman. Nah, nanti ada yang vokal kelebihan low gitu teman-teman. Nah, kita turunkan kalau kelebihan low. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini sesuaikan dengan karakter vokal kalian aja teman-teman ya. Nah, karena vokal itu berbeda-beda teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada volumenya teman-teman ya. Ini untuk membesarkan mic-nya nanti suaranya atau mengecilkan teman-teman ya. Seperti ini. Oke. Nah, dan di sini juga ada klip teman-teman ya. Ini seperti ini ada klip. Nah, klip ini nanti menandakan suaranya itu bakalan yang terlalu besar teman-teman, seperti itu. Oke, nanti lihat aja di sini klipnya teman-teman ya. Oke, di sini juga ada dua macam input teman-teman ya, seperti ini ya. Ada dua macam input yang menggunakan CRCA teman-teman ya. Nah, di sini yang input pertama ini kalian bisa gunakan CUK 21 teman-teman ya. Mungkin dipakai CUK 21 gitu pengen karaoke itu mungkin teman-teman ya. Kalian bisa gunakan di sini teman-teman. Atau punya mode Bluetooth itu teman-teman. Nah, itu dia ada menggunakan CRCA teman-teman. Kalian bisa masukin di sini aja untuk CRCA-nya namanya seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk ini ya teman-teman. Di sini ada LAN atau USB. From to ini seperti ini namanya. Apa ya? Jelaskan. Tapi ini diaktifkan aja tentunya teman-teman. Ini duanya aktifkan aja. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, di sini juga sama equalizernya ini kalian bisa atur aja teman-teman ya, sesuaikan dengan speaker kalian aja teman-teman ya. Oke. Ini sesuaikan dengan speaker kalian aja.
equalizer ini ya, sama juga ini low, high dan bell teman-teman, seperti itu. Oke. Kalau pengen ngebass gitu teman-teman ya, kalian bisa naikin ini low-nya teman-teman, seperti itu. Kalau pengen ini high, nah kalian bisa naikin high gini, seperti itu teman-teman ya. Nah sama juga di sini volumenya teman-teman ya, seperti ini. Oke. Nah volume untuk dua input ini teman-teman ya, ini volume dua input ini sama di sini teman-teman ya, sama ini ya, bagian sini sama. Oke. Nah di sini kan ada CRCA di dua track ini teman-teman ya, tapi untuk volumenya sama di sini teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah dan untuk di sebelahnya sini teman-teman, di sini ada output teman-teman ya, tentunya untuk monitor kalian teman-teman, seperti itu. Nah di sini dia menggunakan CRCA teman-teman ya, seperti ini teman-teman ya, untuk CRCA nya seperti ini. Nah ini untuk volumenya teman-teman ya, di sini ada min max seperti ini ya, di min 00 sampai plus 15 teman-teman, seperti ini. Oke. Nah ini sama juga untuk membesarkan suaranya nanti di monitor kalian teman-teman ya, ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja teman untuk monitornya ya, seperti itu. Nah dan di sini buat kalian yang punya ini teman-teman, apa namanya, yang punya mic condenser gitu teman-teman ya, nah kalian bisa gunakan di sini juga teman-teman untuk mic condensernya teman-teman ya, seperti ini. Nah di sini sudah terterai teman-teman ya. Nah di sini untuk jacknya itu teman-teman ya, dia memakai jack di 3,5 salah teman-teman ya, untuk jacknya ini di 3,5. Dan di bawahnya sini kalian punya earphone mungkin atau dipakai monitor, bisa banget juga teman-teman ya, kalian bisa masukin di sini untuk monitornya. Nah untuk volumenya kalian bisa atur di sini teman-teman ya, ini sama dua-duanya teman-teman ya. Oke, untuk monitornya sini. Nah di sini kan ada min 00 sampai max teman-teman ya, seperti itu. Nah kalian atur aja ini, sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja teman-teman, seperti itu. Oke. Di sini juga ada USB interface, di sini ada LED powernya ya, seperti ini LED powernya teman-teman ya. Oke. Nah dan untuk frekuensinya ini semuanya ini teman-teman ya, yang pertama itu ada mic-nya teman-teman ya, itu frekuensinya itu ada di 20 Hz sampai 20 kHz teman-teman ya. Nah di sini ada dua macam frekuensi responsi teman-teman ya, yang pertama itu ada di 1 dB di 18 Hz sampai 40 kHz. Yang kedua itu ada 3 dB sampai 10 Hz sampai 75 kHz teman-teman ya, untuk frekuensinya si mic ini teman-teman ya. Nah dan untuk gain rate-nya itu teman-teman, gain rate-nya ini ada di level ininya teman-teman ya, ada di plus 15 dB sampai plus 55 dB teman-teman ya, seperti itu. Oke. Untuk si bagian rate-nya ini teman-teman ya. Dan untuk maksimal input levelnya itu teman-teman ya, itu ada di plus 12 dBu sampai plus 10 dB again teman-teman ya, seperti itu untuk si maksimal inputnya teman-teman ya, di levelnya seperti itu. Oke. Nah dan untuk noise ratio-nya itu teman-teman itu ada di 98 dB teman-teman ya, untuk noise ratio-nya seperti itu. Oke. Nah dan untuk distorsiannya teman-teman ya, itu THD ada di plus N teman-teman ya, seperti itu di 0,013% teman-teman ya, seperti itu. Oke. Dan untuk frekuensi responsenya mic in sama min out-nya itu teman-teman ada di 18 Hz sampai 40 kHz teman-teman ya, di plus 0 dB di min 1 dB teman-teman ya. Yang kedua itu ada di 10 Hz sampai 75 kHz di plus 0 dB atau di min 3 dB teman-teman, seperti itu. Oke. Dan untuk stereo line-nya inputnya ini teman-teman ya, dia tipenya itu menggunakan CRCA teman-teman ya, seperti itu, dia menggunakan CRCA. Oke, seperti itu untuk ininya teman-teman ya. Nah dan untuk equalizernya ini teman-teman ya, nah equalizernya ini low-nya itu di frekuensinya itu ada 80 Hz di kurang lebih 15 dB teman-teman ya, seperti itu. Yang high-nya ini dia ada di 12 kHz di kurang lebih
di 15 dB dan namanya seperti itu. Nah itu ada di equalizernya dan namanya seperti itu. Oke, untuk equalizernya. Nah seperti itu dan namanya untuk si bagian di sini dan teman. Oke. Nah dan untuk main voltage-nya ini dan namanya itu ada di 100 sampai 240 volt teman, di 50 atau 60 Hz. Oke. Nah seperti itu. Dan untuk power konektornya ini namanya di sini ada USB tipe A dan namanya seperti ini. Nah nantinya dia untuk konektornya itu ada di tipe B, USB B namanya seperti itu. Oke. Dan di sini dia terbuat dari made in China dan namanya seperti ini, made in China. Dan di sini juga ada data kodenya juga dan namanya seperti ini. Jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli dan di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian. Nah kalian bisa cari ini di toko elektronik dan namanya seperti itu. Oke. Nah dan untuk sampel rate-nya ini teman-teman ada di 48 kHz. Oke, dan untuk beratnya ini teman-teman, nah ini beratnya sampai di 1 kilo ada teman-teman ya. Karena ini semuanya dia berbahan besi teman-teman. Ini semuanya dia berbahan besi teman-teman ya. Nah dimensionnya di belakang seperti ini. Oke, dan di depannya untuk dimensionnya seperti ini teman-teman ya. Nah ini mixer di Kenjik 302 USB teman-teman ya. Jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli teman-teman di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman ya. Oke, kita next ke barang berikutnya teman-teman. Di sini saya akan mereviewnya yang lain teman-teman ya. Nah di sini saya akan mereview sebuah mikrofon Rode teman-teman seperti ini. Jadi buat kalian yang suka rekaman di lingkungan yang terlalu bising gitu namanya, nah kalian bisa gunakan mikrofon seperti ini teman-teman. Oke, nah seperti ini mikrofonnya teman-teman. Nah ini mikrofon salah satu alat elektronik teman-teman, tentunya untuk merekam suara atau penangkapan suara seperti itu. Nah atau mungkin kalian dipakai penyiaran radio dan komunikasi lainnya teman-teman. Nah kalian bisa gunakan mikrofon Rode seperti ini. Nah ini bisa untuk memperedam suara teman-teman, biar nggak terlalu bising di lingkungan gitu. Nah jadi buat kalian yang suka rekaman di lingkungan yang bising, kalian bisa gunakan mikrofon Rode seperti ini teman-teman ya. Nah ini bisa untuk menghilangkan noise seperti itu namanya. Oke, yang pertama di sini untuk bagian spotnya ini dikasih tulisan Rode gitu aja teman-teman ya. Di bagian sini ada Rode. Dan untuk ketebalan spotnya ini ada di 1 cm teman-teman ya, kurang lebih 1 cm. Nah ini bagus banget spotnya itu teman-teman ya. Nantinya dia bisa memperedam suara di bagian mikrofonnya ini teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah untuk bagian dalamnya ini teman-teman halus banget ya, halus banget, tapi bagian luarnya beda. Nah ini bagian luarnya agak beda teman-teman ya, nggak seperti yang di dalam ini teman-teman. Oke, seperti itu. Nah di sini bagian gini aja teman-teman ya, dikasih lubang-lubang kayak gini, terus dilapisi dengan yang berwarna putih seperti itu. Terus dalamnya itu nanti bakalan ada yang namanya mikrofon atau spoolnya teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah nanti dia fokusnya masuk suaranya itu dari sini aja, karena di sini dia dilapisi dengan berwarna putih teman-teman ya, seperti itu. Dia fokusnya dari sini aja, nantinya masuk suaranya seperti itu teman-teman. Ini dilapisi dengan jaring teman-teman ya. Ini jaringnya aluminium teman-teman seperti itu. Oke. Dia nanti fokusnya dari sini aja masuk teman-teman. Oke. Dan ini untuk bahannya ini teman-teman ya. Ini bahannya berbahan plastik teman-teman ya. Nah ini dia berbahan plastik teman-teman. Dan di sini dia menggunakan baterai teman-teman ya. Nah baterainya ada di sini teman-teman. Kita buka dulu. Nah seperti ini baterainya teman-teman. Saya menggunakan di super power namanya seperti ini. Oke. Dia menggunakan di baterai di 9 volt. Nah di 9 volt itu ini bisa bertahan sampai di 100 jam teman-teman ya. Untuk baterai tunggalnya ini teman-teman, dia bisa bertahan sampai 100 jam seperti itu. Oke, di sini saya. Jadi buat kalian kalau mau beli mikrofon ini, nah kalian belum termasuk mendapatkan baterai teman-teman ya. Kalian harus membelikan baterainya lagi teman-teman, karena dari mikrofon ini belum termasuk mendapatkan baterainya teman-teman, seperti itu. Oke. Kalian harus membelikan baterainya lagi teman-teman ya. Oke, di sini ada Rode video mic-nya juga, ada nomor serinya juga teman-teman ya, seperti ini. Jadi buat kalian kalau mau searching ini ke Google, silahkan cari Rode video mic. Nah di sini cara menghidupkannya gampang banget, tinggal geser ke atas, dia bakalan berwarna merah. Jadi si mikrofon ini sudah hidup teman-teman ya.
Nah, jadi si mikrofon ini sudah hidup dan tinggal colokin ini aja. Ini ke kamera HP kalian maupun kamera lainnya dan ya. Di sini dia menggunakan jack itu menggunakan jack 3,5 dan milimeter ya. Di sini ada rodenya dan tulisan rodenya di sini di kanan kiri, namun di sini juga ada. Nah, dan untuk panjang kabelnya ini ada 30 cm sampai 40 cm namanya seperti itu. Oke. Nah, dan untuk mematikan ini gampang banget, tinggal geser ini ke bawah teman-teman. Nah, dia bakal mati teman-teman seperti itu. Oke. Dan di sini untuk gininya teman-teman, untuk mountingnya ini dia udah menggunakan besi jadi aman, nggak mudah longgar maupun patah teman-teman, karena di sini dia udah menggunakan besi seperti itu. Oke, jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman. Kalian bisa cari mikrofon Rode seperti ini. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini ada salah satu sebuah mixer atau sound card teman-teman. Jadi buat kalian ini bisa banget yang pakai karaokean teman-teman, mungkin dipakai recording dan buat instrumen dan sebagainya lainnya, alat musik teman-teman. Nah, ini kalian bisa gunakan untuk recording teman-teman ataupun karaoke. Jadi buat karaoke teman-teman tentunya yang belum punya mixer yang besar gitu, yang 8 channel teman-teman. Nah, kalian nggak perlu ribet teman-teman. Kalau belum punya budget, kalian bisa beli mixer ini murah banget teman-teman ya. Dia harganya cuma di 700.000 dan kalian sudah bisa untuk karaoke maupun dipakai recording dan kalian sudah bisa untuk sound card ini teman-teman ya. Nah, dan untuk tipenya itu ada di Kenjack 302 USB teman-teman ya. Ini dari Behringer. Nah, ini logonya si Behringer teman-teman ya. Seperti ini logonya si Behringer. Nah, jadi buat kalian yang pengen recording silahkan beli teman-teman ya, untuk mixer seperti ini teman-teman. Oke, yang pertama di sini teman-teman, di sini ada jack mic-nya ini teman-teman. Jack mic-nya ini ada dua macam teman-teman ya. Ada yang menggunakan jack di 5, sekian atau dipakai SLR namanya. Bisa banget teman-teman di sini ya. Untuk bagian mic-nya ini. Dan di sini juga ada agen teman-teman ya. Nah, agen ini sama kayak membesarkan suara itu teman-teman ya. Di sini ada bukan min tapi plus 10 sampai plus 60 teman-teman seperti itu. Oke. Ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan teman-teman ya, seperti itu. Oke. Dan di sini ada frekuensinya, frekuensi bisa dijadikan frekuensi teman-teman ya. Ini ada pengaturannya seperti itu. Oke. Nah, ini bukan frekuensi tapi equalizer maksudnya teman-teman ya. Ini equalizernya ini kalian bisa atur sesuai vokal kalian aja teman-teman. Oke. Nah, karena vokal itu berbeda-beda teman-teman ya. Nah, saya kurang tahu nanti vokalnya itu kurang low seperti itu teman-teman. Nah, nanti ada yang vokal kelebihan low gitu teman-teman. Nah, kita turunkan kalau kelebihan low. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini sesuaikan dengan karakter vokal kalian aja teman-teman ya. Nah, karena vokal itu berbeda-beda teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada volumenya teman-teman ya. Ini untuk membesarkan mic-nya nanti suaranya atau mengecilkan teman-teman ya. Seperti ini. Oke. Nah, dan di sini juga ada klip teman-teman ya. Ini seperti ini ada klip. Nah, klip ini nanti menandakan suaranya itu bakalan yang terlalu besar teman-teman, seperti itu. Oke, nanti lihat aja di sini klipnya teman-teman ya. Oke, di sini juga ada dua macam input teman-teman ya. Seperti ini ya. Ada dua macam input yang menggunakan CRCA teman-teman ya. Nah, di sini yang input pertama ini kalian bisa gunakan CUK 21 teman-teman ya. Mungkin dipakai CUK 21 gitu pengen karaoke mungkin teman-teman ya. Kalian bisa gunakan di sini teman-teman. Atau punya mode Bluetooth itu teman-teman. Nah, itu dia ada menggunakan CRCA teman-teman. Kalian bisa masukin di sini aja untuk CRCA-nya teman-teman seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk ini ya teman-teman. Di sini ada LAN atau USB. From to ini seperti ini teman-teman. Apa ya? Jelaskan. Tapi ini diaktifkan aja tentunya teman-teman. Ini duanya aktifkan aja. Oke. Seperti itu. Oke.
Nah di sini juga sama, equalizernya ini kalian bisa atur aja teman-teman ya, sesuaikan dengan speaker kalian aja teman-teman ya. Oke, ini sesuaikan dengan speaker kalian aja. Equalizer ini ya sama juga, ini low, high dan bell teman-teman, seperti itu. Oke, kalau pengen ngebass gitu teman-teman ya, kalian bisa naikin ini low nya teman-teman, seperti itu. Kalau pengen ini high, nah kalian bisa naikin high gini, seperti itu teman-teman ya. Nah sama juga di sini volumenya teman-teman ya, seperti ini. Oke, nah volume untuk dua input ini teman-teman ya, ini volume dua input ini sama di sini teman-teman ya, sama ini ya, bagian sini sama. Oke, nah di sini kan ada CRCA di dua track ini teman-teman ya, tapi untuk volumenya sama di sini teman-teman ya, seperti itu. Oke, nah dan untuk di sebelahnya sini teman-teman, di sini ada output teman-teman ya, tentunya untuk monitor kalian teman-teman, seperti itu. Nah di sini dia menggunakan CRCA teman-teman ya, seperti ini teman-teman ya, untuk CRCA nya seperti ini. Nah ini untuk volumenya teman-teman ya, di sini ada min max seperti ini ya, di min 00 sampai plus 15 teman-teman, seperti ini. Oke, nah ini sama juga untuk membesarkan suaranya nanti di monitor kalian teman-teman ya, ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja teman untuk monitornya ya, seperti itu. Nah dan di sini buat kalian yang punya gini teman-teman, apa namanya, yang punya mic condenser gitu teman-teman ya, nah kalian bisa gunakan di sini juga teman-teman untuk mic condensernya teman-teman ya, seperti ini. Nah di sini sudah terterai teman-teman ya. Nah di sini untuk jacknya itu teman-teman ya, dia memakai jack di 3,5 salah teman-teman ya, untuk jacknya ini di 3,5. dan di bawahnya sini kalian punya earphone mungkin atau dipakai monitor, bisa banget juga teman-teman ya, kalian bisa masukin di sini untuk monitornya. Nah untuk volumenya kalian bisa atur di sini teman-teman ya, ini sama dua-duanya teman-teman ya. Oke, untuk monitornya sini. Nah di sini kan ada min 00 sampai max teman-teman ya, seperti itu. Nah kalian atur aja, ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja teman-teman, seperti itu. Oke, di sini juga ada USB interface, di sini ada LED powernya ya, seperti ini LED powernya teman-teman ya. Oke, nah dan untuk frekuensinya ini semuanya ini teman-teman ya, yang pertama itu ada mic-nya teman-teman ya, itu frekuensinya itu ada di 20 Hz sampai 20 kHz teman-teman ya. Nah di sini ada dua macam frekuensi responsi teman-teman ya, yang pertama itu ada di 1 dB di 18 Hz sampai 40 kHz, yang kedua itu ada 3 dB sampai 10 Hz sampai 75 kHz teman-teman ya, untuk frekuensinya si mic ini teman-teman ya. Nah dan untuk gain range-nya itu teman-teman, gain range-nya ini ada di level ininya teman-teman ya, ada di plus 15 dB sampai plus 55 dB teman-teman ya, seperti itu. Oke, untuk si bagian range-nya ini teman-teman ya. Dan untuk maksimal input levelnya itu teman-teman ya, itu ada di plus 12 dBu sampai plus 10 dB again teman-teman ya, seperti itu untuk si maksimal inputnya teman-teman ya, di levelnya seperti itu. Oke, nah dan untuk noise ratio-nya itu teman-teman itu ada di 98 dB teman-teman ya, untuk noise ratio-nya seperti itu. Oke, nah dan untuk distorsiannya teman-teman ya, itu THD ada di plus N teman-teman ya, seperti itu di 0,013% teman-teman ya, seperti itu. Oke, dan untuk frekuensi responsenya mic in sama min out-nya itu teman-teman ada di 18 Hz sampai 40 kHz teman-teman ya, di plus 0 dB di min 1 dB teman-teman ya. Yang kedua itu ada di 10 Hz sampai 75 kHz di plus 0 dB atau di min 3 dB teman-teman, seperti itu. Oke, dan untuk stereo line-nya inputnya ini teman-teman ya, dia tipenya itu menggunakan CRCA teman-teman ya, seperti itu, yang menggunakan CRCA. Oke, seperti itu untuk ininya teman-teman ya. Nah dan untuk equalizernya ini teman-teman ya, nah equalizernya ini low-nya itu di
frekuensinya itu ada 80 Hz di kurang lebih 15 dB dan namanya seperti itu. Yang hignya ini dia ada di 12 kHz di kurang lebih di 15 dB dan namanya seperti itu. Nah itu ada di equalizernya dan namanya seperti itu. Oke, untuk equalizernya. Nah seperti itu dan namanya untuk si bagian di sini dan teman. Oke. Nah dan untuk main voltage-nya ini dan namanya itu ada di 100 sampai 240 volt dan teman, di 50 atau 60 Hz. Oke. Nah seperti itu. Dan untuk power konektornya ini namanya di sini ada USB tipe A dan namanya seperti ini. Nah nantinya dia untuk konektornya itu ada di tipe B, USB B namanya seperti itu. Oke. Dan di sini dia terbuat dari made in China dan namanya seperti ini, made in China. Dan di sini juga ada data kodenya juga dan namanya seperti ini. Jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli dan di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian. Nah kalian bisa cari ini di toko elektronik dan namanya seperti itu. Oke. Nah dan untuk sampel rate-nya ini teman-teman ada di 48 kHz. Oke, dan untuk beratnya ini teman-teman, nah ini beratnya sampai di 1 kilo ada teman-teman ya. Karena ini semuanya dia berbahan besi teman-teman. Ini semuanya dia berbahan besi teman-teman ya. Nah dimensinya di belakang seperti ini. Oke, dan di depannya untuk dimensinya seperti ini teman-teman ya. Nah ini mixer di Kenjik 302 USB teman-teman ya. Jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli teman-teman di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman ya. Oke, kita next ke barang berikutnya teman-teman. Di sini saya akan mereviewnya yang lain teman-teman ya. Nah di sini saya akan mereview sebuah mikrofon Rode teman-teman seperti ini. Jadi buat kalian yang suka rekaman di lingkungan yang terlalu bising gitu namanya, nah kalian bisa gunakan mikrofon seperti ini teman-teman. Oke, nah seperti ini mikrofonnya teman-teman ya. Nah ini mikrofon salah satu alat elektronik teman-teman ya, tentunya untuk merekam suara atau penangkapan suara seperti itu. Nah atau mungkin kalian dipakai penyiaran radio dan komunikasi lainnya teman-teman ya. Nah kalian bisa gunakan mikrofon Rode seperti ini. Nah ini bisa untuk memperedam suara teman-teman, biar nggak terlalu bising di lingkungan gitu. Nah jadi buat kalian yang suka rekaman di lingkungan yang bising, kalian bisa gunakan mikrofon Rode seperti ini teman-teman ya. Nah ini bisa untuk menghilangkan noise seperti itu namanya. Oke, yang pertama di sini untuk bagian spotnya ini dikasih tulisan Rode gitu aja teman-teman ya. Di bagian sini ada Rode. Dan untuk ketebalan spotnya ini ada di 1 cm teman-teman ya, kurang lebih 1 cm. Nah ini bagus banget spotnya itu teman-teman ya. Nantinya dia bisa memperedam suara di bagian mikrofonnya ini teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah untuk bagian dalamnya ini teman-teman halus banget ya, halus banget, tapi bagian luarnya beda. Nah ini bagian luarnya agak beda teman-teman ya, nggak seperti yang di dalam ini teman-teman. Oke, seperti itu. Nah di sini bagian gini aja teman-teman ya, dikasih lubang-lubang kayak gini, terus dilapisi dengan yang berwarna putih seperti itu. Terus dalamnya itu nanti bakalan ada yang namanya mikrofon atau spoolnya teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah nanti dia fokusnya masuk suaranya itu dari sini aja, karena di sini dia dilapisi dengan berwarna putih teman-teman ya, seperti itu. Dia fokusnya dari sini aja, nantinya masuk suaranya seperti itu teman-teman. Ini dilapisi dengan jaring teman-teman ya. Ini jaringnya aluminium teman-teman seperti itu. Oke. Dia nanti fokusnya dari sini aja masuk teman-teman. Oke. Dan ini untuk bahannya ini teman-teman ya. Ini bahannya berbahan plastik teman-teman ya. Nah ini dia berbahan plastik teman-teman. Dan di sini dia menggunakan baterai teman-teman ya. Nah baterainya ada di sini teman-teman. Kita buka dulu. Nah seperti ini baterainya teman-teman. Saya menggunakan di super power namanya seperti ini. Oke. Dia menggunakan di baterai di 9 volt. Nah di 9 volt itu ini bisa bertahan sampai di 100 jam teman-teman ya. Untuk baterai tunggalnya ini teman-teman, dia bisa bertahan sampai 100 jam seperti itu. Oke, di sini saya. Jadi buat kalian kalau mau beli mikrofon ini, nah, kalian belum termasuk mendapatkan baterai teman-teman ya. Kalian harus membelikan baterainya lagi teman-teman, karena dari mikrofon ini belum termasuk mendapatkan baterainya teman-teman seperti itu. Oke. Kalian harus membelikan baterainya lagi teman-teman ya.
Oke, di sini ada Rode video mic-nya juga, ada nomor serinya juga dan namanya seperti ini. Jadi buat kalian kalau mau searching ini ke Google, silahkan cari Rode video mic. Nah, di sini cara menghidupkannya gampang banget, tinggal geser ke atas, dia bakalan berwarna merah. Jadi si mikrofon ini sudah hidup dan namanya. Nah, jadi si mikrofon ini sudah hidup dan tinggal colokin ini aja. Ini ke kamera HP kalian maupun kamera lainnya dan namanya. Di sini dia menggunakan jack itu menggunakan jack 3,5 dan namanya milimeter ya. Di sini ada Rode-nya dan tulisan Rode-nya di sini di kanan kiri, namun di sini juga ada. Nah, dan untuk panjang kabelnya ini ada 30 cm sampai 40 cm namanya seperti itu. Oke. Nah, dan untuk mematikan ini gampang banget, tinggal geser ini ke bawah teman-teman. Nah, dia bakal mati namanya seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk gininya dan namanya untuk mountingnya ini dia udah menggunakan besi, jadi aman, nggak mudah longgar maupun patah teman-teman ya, karena di sini dia udah menggunakan besi seperti itu. Oke, jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian dan namanya kalian bisa cari mikrofon Rode seperti ini. Oke. Nah, seperti ini namanya. Di sini ada salah satu sebuah mixer atau sound card namanya. Jadi buat kalian ini bisa banget yang pakai karaoke namanya, mungkin dipakai recording dan buat instrumen dan sebagai lainnya alat musik teman-teman. Nah, ini kalian bisa gunakan untuk recording dan namanya ataupun karaoke. Jadi buat karaoke dan namanya tentunya yang belum punya mixer yang besar gitu, yang 6 channel 8 channel dan namanya. Nah, kalian nggak perlu ribet namun kalau belum punya budget kalian bisa beli mixer ini murah banget teman-teman ya. Dia harganya cuma di 700.000 dan memang kalian sudah bisa untuk karaoke maupun dipakai recording dan memang kalian sudah bisa untuk sound card ini dan namanya. Nah, dan untuk tipenya itu ada di Kenjack 302 USB dan namanya. Ini dari Behringer. Nah, ini logonya si Behringer namanya. Seperti ini logonya si Behringer. Nah, jadi buat kalian yang pengen recording silahkan beli dan namanya untuk mixer seperti ini teman-teman. Oke, yang pertama di sini teman-teman, di sini ada jack mic-nya ini dan namanya. Jack mic-nya ini ada dua macam dan namanya. Ada yang menggunakan jack di 5, sekian atau dipakai SLR namanya. Bisa banget teman-teman di sini ya. Untuk bagian mic-nya ini. Dan di sini juga ada agen dan namanya. Nah, agen ini sama kayak membesarkan suara itu dan namanya. Di sini ada bukan min tapi plus 10 sampai plus 60 teman-teman seperti itu. Oke. Ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan dan namanya seperti itu. Oke. Dan di sini ada frekuensinya, frekuensi bisa dijadikan frekuensi dan namanya. Ini ada pengaturannya seperti itu. Oke. Nah, ini bukan frekuensi tapi equalizer maksudnya teman-teman. Ini equalizernya ini kalian bisa atur sesuai vokal kalian aja teman-teman. Oke. Nah, karena vokal itu berbeda-beda teman-teman. Nah, saya kurang tahu nanti vokalnya itu kurang low seperti itu teman-teman. Nah, nanti ada yang vokal kelebihan low gitu teman-teman. Nah, kita turunkan kalau kelebihan low. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini sesuaikan dengan karakter vokal kalian aja teman-teman ya. Nah, karena vokal itu berbeda-beda teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada volumenya teman-teman ya. Ini untuk membesarkan mic-nya nanti suaranya atau mengecilkan teman-teman ya. Seperti ini. Oke. Nah, dan di sini juga ada klip teman-teman ya. Ini seperti ini ada klip. Nah, klip ini nanti menandakan suaranya itu bakalan yang terlalu besar teman-teman seperti itu. Oke, nanti lihat aja di sini klipnya teman-teman ya. Oke, di sini juga ada dua macam input teman-teman ya. Seperti ini ya. Ada dua macam input yang menggunakan CRCA teman-teman ya. Nah, di sini yang input pertama ini kalian bisa gunakan CUK 21 teman-teman ya. Mungkin dipakai CUK 21 gitu pengen karaoke itu mungkin teman-teman ya. Kalian bisa gunakan di sini teman-teman. Atau punya mode Bluetooth itu teman-teman. Nah, itu dia ada menggunakan CRCA teman-teman. Kalian bisa masukin di sini aja untuk CRCA-nya namanya seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk ini ya teman-teman. Di sini ada LAN atau USB. From to ini
seperti ini namanya, apa ya, jelaskan, tapi ini diaktifkan aja tentunya namanya, ini duanya aktifkan aja. Oke, seperti itu. Oke, nah di sini juga sama equalizernya, ini kalian bisa atur aja namanya, sesuaikan dengan speaker kalian aja namanya. Oke, ini sesuaikan dengan speaker kalian aja. Equalizer ini ya sama juga, ini low, high dan bell namanya, seperti itu. Oke, kalau pengen ngebass gitu namanya, kalian bisa naikin ini low nya teman-teman, seperti itu. Kalau pengen ini high, nah kalian bisa naikin high gini, seperti itu namanya. Nah sama juga di sini volumenya namanya, seperti ini. Oke, nah volume untuk dua input ini namanya, ini volume dua input ini sama di sini namanya, sama ini ya, bagian sini sama. Oke, nah di sini kan ada CRCA di dua track ini namanya, tapi untuk volumenya sama di sini namanya, seperti itu. Oke, nah dan untuk di sebelahnya sini teman-teman, di sini ada output namanya, tentunya untuk monitor kalian teman-teman, seperti itu. Nah di sini dia menggunakan CRCA dan namanya seperti ini dan namanya, untuk CRCA nya seperti ini. Nah ini untuk volumenya dan namanya, di sini ada min max seperti ini ya, di min 00 sampai plus 15 nah, seperti ini. Oke, nah ini sama juga untuk membesarkan suaranya nanti di monitor kalian dan namanya, ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja teman untuk monitornya ya, seperti itu. Nah dan di sini buat kalian yang punya ini teman, apa namanya, yang punya mic condenser gitu namanya, nah kalian bisa gunakan di sini juga namanya, untuk mic condensernya ada namanya, seperti ini. Nah di sini sudah terterai dan namanya. Nah di sini untuk jacknya itu namanya, dia memakai jack di 3,5 salah namanya, untuk jacknya ini di 3,5. dan di bawahnya sini kalian punya earphone mungkin atau dipakai monitor, bisa banget juga dan namanya, kalian bisa masukin di sini untuk monitornya. Nah untuk volumenya kalian bisa atur di sini dan namanya, ini sama dua-duanya dan namanya. Oke, untuk monitornya sini. Nah di sini kan ada min 00 sampai max namanya, seperti itu. Nah kalian atur aja, ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja dan seperti itu. Oke, di sini juga ada USB interface, di sini ada LED powernya ya, seperti ini LED powernya namanya. Oke, nah dan untuk frekuensinya ini semuanya ini namanya, yang pertama itu ada mic-nya dan namanya, itu frekuensinya itu ada di 20 Hz sampai 20 kHz dan namanya. Nah di sini ada dua macam frekuensi responsi dan namanya, yang pertama itu ada di 1 dB di 18 Hz sampai 40 kHz. Yang kedua itu ada 3 dB sampai 10 Hz sampai 75 kHz namanya, untuk frekuensinya si mic ini dan namanya. Nah dan untuk gain rate-nya itu teman-teman, gain rate-nya ini ada di level ininya dan namanya, ada di plus 15 dB sampai plus 55 dB dan namanya, seperti itu. Oke, untuk si bagian rate-nya ini dan namanya. Dan untuk maksimal input levelnya itu teman-teman ya, itu ada di plus 12 dBu sampai plus 10 dB again dan namanya, seperti itu untuk si maksimal inputnya dan namanya di levelnya, seperti itu. Oke, nah dan untuk noise ratio-nya itu namanya, itu ada di 98 dB dan namanya, untuk noise ratio-nya seperti itu. Oke, nah dan untuk distorsiannya dan namanya, itu THD ada di plus N dan namanya, seperti itu, di 0,013% dan namanya, seperti itu. Oke, dan untuk frekuensi responsenya mic in sama min out-nya itu teman-teman ada di 18 Hz sampai 40 kHz namanya, di plus 0 dB, di min 1 dB namanya. Yang kedua itu ada di 10 Hz sampai 75 kHz di plus 0 dB atau di min 3 dB teman-teman, seperti itu.
Oke, dan untuk stereo line-nya inputnya ini teman-teman ya, dia tipenya itu menggunakan CRCA teman-teman ya, seperti itu. Dia menggunakan CRCA. Oke, seperti itu untuk ininya teman-teman ya. Nah, dan untuk equalizernya ini teman-teman ya. Nah, equalizernya ini low-nya itu di frekuensinya itu ada 80 Hz di kurang lebih 15 dB teman-teman ya, seperti itu. Yang high-nya ini dia ada di 12 kHz di kurang lebih di 15 dB teman-teman ya, seperti itu. Nah, itu ada di equalizernya teman-teman ya, seperti itu. Oke, untuk equalizernya. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk si bagian di sini teman-teman. Oke. Nah, dan untuk main voltage-nya ini teman-teman ya, itu ada di 100 sampai 240 volt teman-teman, di 50 atau 60 Hz. Oke. Nah, seperti itu. Dan untuk power konektornya ini teman-teman ya, di sini ada USB tipe A teman-teman ya, seperti ini. Nah, nantinya dia untuk konektornya itu ada di tipe B, USB B teman-teman ya, seperti itu. Oke. Dan di sini dia terbuat dari made in China teman-teman ya, seperti ini, made in China. Dan di sini juga ada data kodenya juga teman-teman ya, seperti ini. Jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli teman-teman di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian. Nah, kalian bisa cari ini di toko elektronik teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, dan untuk sampel rate-nya ini teman-teman ada di 48 kHz. Oke, dan untuk beratnya ini teman-teman, nah ini beratnya sampai di 1 kilo ada teman-teman ya, karena ini semuanya dia berbahan besi teman-teman. Ini semuanya dia berbahan besi teman-teman ya. Nah, dimensinya di belakang seperti ini. Oke, dan di depannya untuk dimensinya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini mixer di Kenjik 302 USB teman-teman ya. Jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli teman-teman di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman ya. Oke, kita next ke barang berikutnya teman-teman. Di sini saya akan mereviewnya yang lain teman-teman ya. Nah, di sini saya akan mereview sebuah mikrofon Rode teman-teman, seperti ini. Jadi buat kalian yang suka rekaman di lingkungan yang terlalu bising gitu namanya, nah kalian bisa gunakan mikrofon seperti ini teman-teman. Oke, nah seperti ini mikrofonnya teman-teman ya. Nah, ini mikrofon salah satu alat elektronik teman-teman ya, tentunya untuk merekam suara atau penangkapan suara seperti itu. Nah, atau mungkin kalian dipakai penyiaran radio dan komunikasi lainnya teman-teman ya. Nah, kalian bisa gunakan mikrofon Rode seperti ini. Nah, ini bisa untuk memperedam suara teman-teman, biar nggak terlalu bising di lingkungan gitu. Nah, jadi buat kalian yang suka rekaman di lingkungan yang bising, kalian bisa gunakan mikrofon Rode seperti ini teman-teman ya. Nah, ini bisa untuk menghilangkan noise seperti itu namanya. Oke, yang pertama di sini untuk bagian spotnya ini dikasih tulisan Rode gitu aja teman-teman ya. Di bagian sini ada Rode. Dan untuk ketebalan spotnya ini ada di 1 cm teman-teman ya, kurang lebih 1 cm. Nah, ini bagus banget spotnya ini teman-teman ya. Nantinya dia bisa memperedam suara di bagian mikrofonnya ini teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk bagian dalamnya ini teman-teman halus banget ya. Halus banget, tapi bagian luarnya beda. Nah, ini bagian luarnya agak beda teman-teman ya, nggak seperti yang di dalam ini teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, di sini bagian gini aja teman-teman ya, dikasih lubang-lubang kayak gini, terus dilapisi dengan yang berwarna putih seperti itu. Terus dalamnya itu nanti bakalan ada yang namanya mikrofon atau spoolnya teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, nanti dia fokusnya masuk suaranya itu dari sini aja, karena di sini dia dilapisi dengan berwarna putih teman-teman ya, seperti itu. Dia fokusnya dari sini aja, nantinya masuk suaranya seperti itu teman-teman. Ini dilapisi dengan jaring teman-teman ya. Ini jaringnya aluminium teman-teman, seperti itu. Oke. Dia nanti fokusnya dari sini aja masuk teman-teman. Oke. Dan ini untuk bahannya ini teman-teman ya. Ini bahannya berbahan plastik teman-teman ya. Nah, ini dia berbahan plastik teman-teman. Dan di sini dia menggunakan baterai teman-teman ya. Nah, baterainya ada di sini teman-teman. Kita buka dulu. Nah, seperti ini baterainya teman-teman. Saya menggunakan di super power namanya, seperti ini. Oke. Dia menggunakan di baterai di 9 volt. Nah, di 9 volt itu ini bisa bertahan sampai di 100 jam teman-teman ya. Untuk baterai tunggalnya ini teman-teman, dia bisa bertahan sampai 100 jam seperti itu. Oke.
Di sini saya. Jadi buat kalian kalau mau beli mikrofon ini, nah, kalian belum termasuk mendapatkan baterai teman ya. Kalian harus membelikan baterainya lagi teman, karena dari mikrofon ini belum termasuk mendapatkan baterainya teman, seperti itu. Oke. Kalian harus membelikan baterainya lagi teman ya. Oke, di sini ada Rode VideoMic-nya juga, ada nomor serinya juga teman ya. Seperti ini. Jadi buat kalian kalau mau searching ini ke Google, silahkan cari Rode VideoMic. Nah, di sini cara menghidupkannya gampang banget, tinggal geser ke atas, dia bakalan berwarna merah. Jadi si mikrofon ini sudah hidup teman ya. Nah, jadi si mikrofon ini sudah hidup dan tinggal colokin ini aja. Ini ke kamera HP kalian maupun kamera lainnya teman ya. Di sini dia menggunakan jack itu menggunakan jack 3,5 teman ya. Milimeter ya. Di sini ada rodenya dan tulisan rodenya di sini di kanan kiri, namun di sini juga ada. Nah, dan untuk panjang kabelnya ini ada 30 cm sampai 40 cm namanya, seperti itu. Oke. Nah, dan untuk mematikan ini gampang banget, tinggal geser ini ke bawah teman-teman. Nah, dia bakal mati teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk gininya teman-teman, untuk mountingnya ini dia udah menggunakan besi, jadi aman, nggak mudah longgar maupun patah teman-teman, karena di sini dia udah menggunakan besi seperti itu. Oke, jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian dan namanya kalian bisa cari mikrofon Rode seperti ini. Oke, mungkin segitu dulu untuk review video ini, sampai jumpa di video berikutnya.